Hai, gua Marlo. Dan gua Marco. Dan kami The Loco Brothers. Episode kali ini bahas apa ya, Kak? Apa ya yang nyenengin lo, Tahu semangatin. nih, ide gua udah habis. Yang bagus apa ya? Cinta-cintaan aja. Boleh tuh. Tapi gua nggak tahu siapa ya sumbernya yang bagus. Cinta, Ci. Wah, gua punya ide nih. Siapa? Ikut gua ke Lokogasi yuk. Let's go. Kita sudah bersama Dr. Boyke Dian Nugraha Spoke Mars. Spoke Mars apa ya? Kalau bahasa Arabnya tuh dia di spesialis kandungan dan satu lagi manajemen rumah sakit, menguasai masalah manajemen rumah sakit. Termasuk spesialis kandungan dan kebidanan. Kebidanan, kandungan, terus ngambil yang masalah seks kan, tapi di luar, nggak ada di Indonesia. Saya masih terlalu muda untuk membahas seks. Tapi dengan sangat terpaksa saya harus membahas. Karena menurut saya sex knowledge itu penting. Sangat penting ya. Dan yang saya sedihkan adalah zaman-zaman saya masih dapat, tapi zaman-zaman milenial sekarang mereka semua tidak mau mencari dari mana. Dari googling kadang-kadang budayanya berbeda sama kita. Dan seksnya itu yang mengakibatkan mengapa sekarang Indonesia menjadi hampir 2,3 juta HIV AIDS karena perilaku seks bebas. Karena mereka tidak mendapatkan edukasi seks yang cukup, mereka juga tidak mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana sih untuk menyikapi gairah seks yang tinggi di usia-usia kayak begini. Mereka juga tidak mengerti, emang perempuan bisa kena kanker rahim gara-gara seks bebas, juga mereka nggak mengerti bahwa ada vaksinasinya, mereka juga nggak ngerti. Nah itu semuanya seharusnya para milenials ini membentengi pendidikannya itu termasuk dengan pendidikan seks. Tapi kan ngomongin kan seks. Anda diam dulu. Fakta. Fakta apa? Menurut BKKBN, pernikahan dini di Indonesia tuh masih tinggi. Iya. Termasuk urutan kedua di negara ASEAN. Bahaya atau enggak, Dok, tentang pernikahan dini? Sangat bahaya. Jadi mereka-mereka itu menikah akibatnya risiko tinggi. Satu, secara psikologi belum siap. Secara fisik pun belum siap. Panggul belum lengkap, akhirnya banyak menyumbang angka kematian ibu karena melahirkannya tidak lancar, karena panggungnya belum berkembang kan. Kemudian juga banyak sekali diserang dengan preeklamsi itu tekanan darah tinggi, kejang-kejang, ibunya juga meninggal, perdarahan, lahir prematur, ya karena fisik belum siap, psikologi juga belum siap. Apalagi sosial, mereka jangankan untuk mendidik anak, mendidik diri sendiri aja belum bisa. Makanya kita ini sekarang lagi ngelawan nih, termasuk para millennials juga harus mulai mengkampanyekan no to early marriage. Nah Dok, kan ngomongin soal seks itu pasti tabu di masyarakat. Nah, cara penyampaian kepada anak atau kita mendapatkan pengetahuan seks itu lewat apa, Dok? Tergantung daripada usia. Kalau anak udah mulai nanya tentang pendidikan seks, nggak usah bohong-bohong deh. Misalnya dia ngelihat kucing kawin itu lagi ngapain, itu lagi bikin anak. Nanti setelah begitu, bulat itu lagi gulat. Mana ada percaya kucing gulat ya kan? Jelaskan. Dan kalau nanya juga jangan, kenapa mama hamil? Karena makan buah. Gawat. Nah Dok, apa sih bahayanya free sex? Kan bisa menimbulkan beberapa penyakit kan? Oke, kalau free sex, kalau dia melakukannya sebelum waktunya, satu, wanita itu akan terjadi hamil yang tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Biasanya mereka selalu cara bagaimana menggugurkan kandungan. Nah, akibat menggugurkan kandungan, itu biasanya sampai ke kematian. Bahkan ada yang mengalami infeksi, susah untuk hamil. Kedua, si wanitanya bisa terkena yang namanya kanker serviks. Karena pada free sex itu virus-virus yang namanya human papilloma virus ya tipe 16, 18 itu bisa menular ya. Yang ketiga yang paling kita takutkan dan sekarang Indonesia tertinggi lajunya ya di Asia Pasifik HIV AIDS yang 70-80% menular melalui hubungan seks bebas. Waktu yang tepat itu buat ngajarin tentang sex education ketika anak bertanya. Tapi kita harus membekali juga mereka ketika mereka itu mau masuk TK. Ingat, yang namanya predator seks itu ada di sekeliling mereka. Jadi ketika mereka itu mulai sekolah sudah mulai diajarkan misalnya don't talk to strangers, jangan ngomong sama orang asing. Kalau mereka mau mengapa-apakan kamu teriak. Yang boleh memegang kamu, memeluk kamu hanya orang tua.
Kalau yang memeriksa, kalau kamu sakit ke dokter, titik. Jadi anak-anak tuh sudah dibekali sehingga mereka tidak menjadi korban pedofili, predator-predator seks yang memang ada banyak di lingkungan kita. Tapi bagaimana cara biar orang tua itu sudah mulai peka terhadap sex education terhadap anak ya, karena bukannya mereka yang seharusnya mengajarkan pertama. Iya. Pertama harus diingat bahwa pendidikan seks itu tidak mengajarkan cara-cara dan posisi-posisi hubungan seks. Ingat ya. Nih para orang tua. Itu kalau mereka kita ajarkan kalau mereka mau menikah. Justru pendidikan seks itu mengajarkan bagaimana mereka itu dengan seks yang difitrahkan oleh Allah kepada kita hidupnya menjadi lebih bertanggung jawab setelah menikah. Tidak mempertontonkannya kasus-kasus exhibitionism, bahwa seks itu ada sesuatu yang indah. Itu juga harus diingat, bukan saling menyakiti. Itu juga harus diajarkan anak-anak millennials ini ya, karena begitu banyaknya kan ketat sekali kan macam-macam. Yang ada komite perlindungan, ada komite pornografi, ada segala macam komite-komite yang membatasi. Akhirnya anak-anak milenials nggak dapat apa-apa. Mereka mencari-cari dari sumber-sumber yang tidak sepantasnya, googling dan sebagainya, tidak valid. Akhirnya mereka terjerumus. Nah itu juga saya sedihkan banget gitu loh. Oke lah, kalau ngomong seks kayaknya porno banget dok. Oke, kita ngomong hak mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi, hak mendapatkan pendidikan budi pekerti, karena seks itu juga bagian daripada budi pekerti, memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan suami dengan baik, itu juga budi pekerti. Mungkin lebih enak ngomongin seperti itu gitu, padahal isinya sih sama-sama aja. Betul. Ada ini mitos atau fakta? Ya. Oke. Yang pertama, katanya beberapa makanan dan minuman bisa meningkatkan kesuburan. Contoh coklat, alpukat, pasak bumi. Apakah benar? Benar, itu benar ya. Pasak bumi juga itu bisa bukan meningkatkan kesuburan, meningkatkan gairah seks. Karena memang kulitnya yang sudah diekstrak itu memang bisa meningkatkan kadar hormon testosteron. Coklat itu ada yang namanya zat fenilanin. Fenilanin, kalau orang makan coklat itu menjadi lebih romantis. Karena si fenilanin itu kerja di otak, membuat otak itu senang. Alpukat sama, dia antioksidan tinggi. Ya, alpukat itu antioksidan tinggi dan mengandung vitamin A tinggi. Ya, artinya kalau antioksidan tinggi itu dia bisa menyuburkan, dia bisa membuat radikal-radikal bebas di dalam tubuh kita yang merusak sel sperma, merusak sel tubuh kita, merusak penuaan, dibantu dengan antioksidan menjadi lebih muda lagi dan lebih sehat. Jadi itu fakta. Fakta atau mitos dok? Kalau duren soda bisa mengeluarkan menstruasi dan kelar lebih cepat. Bohong. Dalam duren ya, dalam soda tidak ada hormon-hormon yang namanya oksitosin yang bisa membantu untuk terjadinya pengeluaran haid. Marlo akan membacakan dok pertanyaan-pertanyaan. Iya. Baca paling atas lo. Dok. Lo aja Kak. Kenapa? Dok, boleh saya coba mencari nama lain Mr. P yang boleh dibicarakan di publik? Saya pikir alat kelamin is oke. Badak alat bercula satu? Ya, itu kamu bahasa badak bercula satu, si Adik paling kecilku. Adik kecilku. Kaki ketiga, itu semua justru membuat orang lebih kesannya tuh jadi jorok banget gitu loh. Mendingan kamu ngomong yang jelas gitu loh. Alat kelamin pria, alat kelamin wanita, itu lebih jelas bahasa Indonesia yang benar. Atau mau sekalian pakai bahasa Latin, penis, ya kan, vagina, nggak usah pakai Mr. P, Miss V, nggak usah. Kita bahasa Indonesia yang baik aja lah. Penonton dan pemirsa, jangan mentabukan pendidikan seks. Kasihan anak-anak milenial kita. Mereka bisa terjerumus nanti ke dalam arus globalisasi yang salah. Ingat, pendidikan seks tidak mengajarkan cara-cara berhubungan seks, tapi mengajarkan agar anak-anak milenials, agar generasi kita bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap pasangannya, dan terhadap masyarakat. Sehingga mereka bisa terhindar dari HIV/AIDS, dari perilaku seks bebas, dari kanker mulut rahim, bahkan dari pelecehan seksual. Emang dari dulu cita-citanya pengen jadi radio atau udah kepepet kerjaan aja? Kalau aku pengen jadi radio, aku jadi benda dong. Oh iya, jadi penyiar radio. Mohon maaf. Kamu nggak pernah googling soal saya ya? Jawab aja, jawab.